Halo penutur bahasa kita, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kelas 11 SMA dan SMK mengenai menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Cerita pendek disusun dari beberapa unsur pembangun, baik unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri maupun unsur yang ada di luar cerita. Unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerita disebut dengan unsur intrinsik. Perhatikan bagan unsur intrinsik berikut. Ini adalah bagan unsur intrinsik di bagian atas. Ada tema, tokoh, dan penokohan, dan juga sudut pandang. Kemudian di bagian bawah, selanjutnya ada alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Jadi ada 8 unsur intrinsik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita mulai yang pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, seorang pembaca harus terlebih dahulu mengenali unsur-unsur intrinsik yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan cerita fiksinya. Lanjut yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Dari tokoh kemudian dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau sesekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Lanjut ke penokohan ya, atau tadi adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Penokohan terdiri atas 3 ya, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat-sifat baik sebagai manusia, dan sebaliknya, yang sifat buruk adalah tokoh antagonis. Adapun tokoh campuran adalah tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Nah, di sisi lain ada sebuah anggapan, ada pandangan lain atau pendapat lain yang menganggap bahwa tokoh protagonis adalah orang baik dan antagonis adalah orang jahat justru merupakan suatu kalimat yang terlalu klise, yang anehnya terus tertanam di otak para pelajar selama ini. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berusaha menggagalkan tujuan tokoh utama. Seharusnya penjelasannya cukup sampai di situ, tidak perlu membawa embel-embel kata sifat soal baik dan jahat. Kalimat ini sudah bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan saat ujian. Nah, maka agak lucu jika hingga dewasa kita tetap menganggap bahwa tokoh protagonis adalah orang baik, sedangkan antagonis adalah orang jahat. Gak usah jauh-jauh, ada sinetron Azab di Indosiar juga sudah mempraktikkan bahwa tokoh protagonis mereka adalah orang yang secara nilai-nilai agama dianggap buruk. Mereka kerap mempertontonkan tokoh utama yang semasa hidupnya itu jahat dan meninggal kena azab. Liang kuburannya terbakar, tersambar petir, bahkan jenazahnya juga sempat terbawa air sungai. Nah, tapi bagaimanapun si orang yang kena azab dan jenazahnya itulah yang disebut sebagai tokoh protagonis. Tulisan ini bersumber dari laman mojok.co yang ditulis oleh Ajeng Rizka. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang.
Sudut pandang bercerita yaitu kedudukan penulis di dalam cerita. Sudut pandang bercerita dibagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama atau akuan dan sudut pandang orang ketiga atau diaan. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Misalnya, pengarang memakai istilah aku dalam ceritanya. Ia menjadi tokoh di dalam cerita tersebut. Jadi dalam hal ini pengarang itu sendiri menjadi tokoh utamanya. Dapat juga pengarang memakai istilah aku atau saya, tetapi ia bukan tokoh utama, melainkan tokoh pembantu atau hanya memegang peranan kecil. Kemudian hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. Dalam cerita itu ia memakai sudut pandang orang ketiga. Pengarang mempergunakan kata dia, ia, atau memakai nama orang. Pengarang tidak memegang peranan apapun. Ia hanya menceritakan apa yang terjadi di antara tokoh-tokoh cerita yang dikarangnya. Selanjutnya yaitu alur. Alur cerita sering disebut pula plot. Alur cerita berisi rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Terdapat 5 tahapan alur, yaitu tahap pengenalan, exposition atau orientasi, kemudian tahap kemunculan konflik atau rising action, yang ketiga tahap konflik memuncak, turning point atau klimaks, yang keempat tahap konflik menurun, yang disebut anti klimaks, dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian atau resolution. Berikutnya latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, dan acuan yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang terjadi suatu peristiwa dalam karya sastra. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau suasana penuh sindiran. Penggunaan bahasa yang tepat akan mendukung jalan cerita. Bahasa dapat pula digunakan pengarang adalah untuk menandai karakter seorang tokoh. Karakter jahat dan bijak dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakannya. Demikian pula dengan tokoh anak-anak dan dewasa dapat pula dicerminkan dari kosakata ataupun struktur kalimat yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat yang terkandung di dalam cerita. Oleh karena itu, untuk menemukannya tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, melainkan harus menghabiskan cerita sampai tuntas. Nah, itulah ke-8 unsur intrinsik yang akan kita analisis untuk cerpen berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah menemukan informasi peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang sebuah cerpen. Untuk memahami isi cerpen yang berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma secara komprehensif, kita harus mempunyai pengetahuan tentang latar belakang peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang cerpen tersebut. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus kita temukan informasinya sebelum kita mulai membaca cerpen tersebut. Kita mulai yang pertama, peristiwa Jalan Dendels. Jalan Dendels diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Belanda tahun 1808 sampai 1811 bernama Dendels yang memelopori pembukaan jalur sepanjang 1000 km di pesisir utara Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut biasanya disebut Jalan Raya Pos. Itu dibangun Dendels pada awal masa kepemimpinannya di Hindia Belanda. Adapun tujuan dibangunnya Jalan Raya Pos adalah untuk memudahkan pengangkutan hasil-hasil perkebunan di pedalaman tanah Jawa untuk bisa dibawa ke pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa dan dibawa ke pasar Eropa.
Peristiwa yang kedua yaitu pemberontakan PKI tahun 1948 yang terjadi di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa ini dipelopori oleh organisasi Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Tokoh yang terkenal adalah Musso dan Amir Syarifuddin yang kabinetnya jatuh akibat perjanjian Renville. Pemberontakan ini dilakukan dengan membunuh banyak tokoh-tokoh di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti tewasnya Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Pemberontakan ini bisa ditumpas oleh TNI, khususnya pasukan Siliwangi yang didatangkan dari Jawa Barat. Lanjut ada peristiwa agresi Belanda II atas Yogyakarta. Peristiwa ini dilakukan Belanda dengan menyerang Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Serangan pagi hari atas pangkalan udara Maguwo tersebut berhasil melumpuhkan Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir ditangkap dan dibuang keluar Pulau Jawa. TNI dan rakyat tidak tinggal diam dan melancarkan serangan balasan atas Yogyakarta dengan pendudukan atas Yogyakarta selama 6 jam pada 11 Maret 1949. Kita lanjut ke Konferensi Meja Bundar atau biasa disebut KMB. KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi ini begitu penting karena akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh kepada pemerintah Indonesia, terkecuali Irian Barat. Dan peristiwa yang terakhir adalah pemberontakan DI-TII 1949. Darul Islam DI dan Tentara Islam TII adalah salah satu bagian dari ide mendirikan Negara Islam Indonesia NII oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya. Ide NII adalah ingin membentuk negara Indonesia menggunakan dasar-dasar Islam sebagai dasar negara. Akhirnya berdirinya negara ini dianggap membuat kegaduhan dan saling curiga di antara pemerintah, para ulama, dan rakyat. Oleh karena itu NII dibubarkan dan pemimpinnya yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Baiklah penutur bahasa kita, itulah pembahasan terkait unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Setelah menemukan latar sejarah perjuangan sebagai latar cerpen, Tukang Cukur karya Budi Dharma, berikutnya kita akan membaca cerpen tersebut pada buku teks halaman 67. Baik, terima kasih telah belajar bersama sampai akhir video. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.